Berita ini beserta dengan 5 informasi tadi akan menjadi sajian kami hari ini bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Radi Saputro, inilah Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Hari ke-6 pencarian korban tenggelamnya kapal motor nelayan Ladang Pertiwi terus dilakukan. Satu lagi korban berhasil ditemukan dan kini tim gabungan masih mencari 18 korban yang hilang. Satu korban tenggelam ditemukan pada Rabu dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang diidentifikasi berjenis kelamin perempuan dan berusia 72 tahun ini ditemukan di sekitar Pulau Pamantauan. Jenazah teridentifikasi karena pihak keluarga mampu mengenali ciri-ciri fisik korban. Usai proses pencocokan data selesai, jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Kabupaten Pangkep. Jenazah yang ditemukan dia sudah yakini bahwa dia termasuk salah satu orang tua yang berinisial Aji Ajara usia 72 tahun. Yang ditemukan di sekitar Pulau Pemantauan yang ditemukan oleh perahu nelayan. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan. Ciri-cirinya apa seperti apa? Ciri-cirinya menurut pengakuan dari Haji Maruf, dia memakai cincin di jarinya dan jari tangannya ada patah. Ini Haji Maruf siapa, Pak? Salah satu dari pihak keluarga terdekat. Sementara itu, keluarga korban terus mendatangi posko DVI yang berada di Dermaga Pautere, Kota Makassar. Salah satunya Imran, yang melaporkan 5 anggota keluarganya yang menjadi korban dan hingga kini masih hilang. Yang kita serahkan hanya data sipil keluarga, seperti foto dan identitas lainnya. Itu aja yang kita serahkan. Kalau boleh tahu Pak Tabe, berapa jumlah anggota keluarga Pak Haji di KM Ladang Pertiwi? Kalau yang kita laporkan di DPI ini ada 5. Ibu, istri sendiri dengan kemenakan cucu 1, kemenakan 3, cucu 1. Kapal motor nelayan Ladang Pertiwi tenggelam pada Jumat 26 Mei lalu. Dari 50 orang penumpang yang sempat tenggelam, 32 diantaranya berhasil diselamatkan. Tim Basarnas kini memperluas area pencarian dari semula 25 nautical miles menjadi 30 nautical miles dari posisi karamnya kapal. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam upaya mencari korban, tim gabungan Basarnas kembali memperluas area pencarian menjadi 40 nautical miles. Pencarian dilakukan tidak saja menyisir area laut, tapi juga memantau lewat udara. Pantauan udara dilakukan oleh Basarnas dan Kapolda Sulawesi Selatan. Hingga kini masih ada 18 korban yang masih dicari. Setelah sempat mencari di area 30 nautical miles, tim kini memperluas pencarian hingga 40 nautical miles dari posisi karamnya kapal. Saat karam pada Jumat pekan lalu, kapal motor Ladang Pertiwi mengangkut 50 orang. 32 korban telah berhasil ditemukan, sementara korban meninggal langsung diidentifikasi untuk dibawa pulang pihak keluarga dan juga dimakamkan. Lalu bagaimana perkembangan pencarian korban di hari ke-6? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Abrianto Jabri yang memantau dari Pelabuhan Pautere, Makassar, Sulawesi Selatan. Abri, besok adalah genap 1 minggu masa pencarian. Apakah sudah ada informasi hingga kapan pencarian akan dilakukan? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Tentunya Basarnas Sulawesi Selatan terus berupaya melakukan pencarian korban tersebut dari tenggelamnya kapal KMN Ladang Pertiwi. Namun ini adalah hari ke-6, proses pencarian korban terus dilakukan. Namun untuk mengetahui kapan proses pencarian korban KMN Ladang Pertiwi ini akan dihentikan untuk sementara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama Kepala Basarnas Sulawesi Selatan, yaitu ada Pak Junaidi. Selamat siang Pak Junaidi. Selamat siang Mas. Pak, ini adalah hari ke-6 untuk pencarian korban KMN Ladang Pertiwi. Lalu untuk pencarian korban hari ini seperti apa dan kapan penghentian pencarian korban sementara dilakukan? Ya baik, untuk hari ini dilakukan pencarian sejak pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah dan rencana diselesaikan untuk sementara penutupan 18.30. Nah, untuk kegiatan ini tetap kami melaksanakan perluasan pencarian sebanyak 35 nautical mile. Demikian. Lalu kalau untuk penghentiannya sendiri Pak, dari pencarian korban tersebut
sampai kapan? Jadi untuk penghentian karena ini besok adalah hari ke-7, itu kami rencana menutup sementara menutup pencarian ini kalau tidak ada tanda-tanda penemuan korban. Yaitu pada pukul 12.00 akan rencana kami menutup kegiatan ini sementara. Nanti kalau ada informasi lagi kita buka lagi 3 hari. Demikian informasi. Baik Pak, ini kan tersisa 18 korban lagi yang belum ditemukan. Nah besok sudah ditutup pukul 12. Selama pencarian korban, apakah ada kendala yang didapat oleh tim Basarnas? Baik, untuk kendala tidak ada. Ya, semuanya kita laksanakan kegiatan ini dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing tugas SRU atau SAR unit di lapangan, dan untuk hari ini juga cuaca bagus sekali. Ya, tidak ada menghambat. Cuaca, kekuatan angin juga tidak, kemudian arus juga tidak, ketinggian gelombang 0 hingga 0,5 meter tidak akan mengganggu pencarian kita untuk hari ini. Baik Pak, terakhir bisa disebutkan untuk data korban KMN Ladang Pertiwi sendiri yang sudah ditemukan berapa dan yang masih dicari berapa Pak? Ya baik, untuk korban yang telah ditemukan itu 32 orang, 31 selamat, 1 kemudian ditemukan kemarin dalam keadaan meninggal dunia. Dan sehingga untuk penemuan korban pencarian korban hingga hari ini adalah 18 orang untuk pencarian korban. Dan ini kita akan maksimalkan hari ini dengan besok untuk pencarian korban ini. Semoga apa yang kita inginkan dilancarkan, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kira-kira bisa secepatnya ditemukan untuk hari ini dan besok. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak Junaidi, Kepala Basarnas Sulawesi Selatan. Sehat selalu Pak. Dan tentunya Radi dan juga saudara, proses pencarian seperti yang disampaikan tadi akan dilakukan terus hingga besok, akan ditutup pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan hingga saat ini tentunya tim Basarnas akan terus berupaya untuk melakukan pencarian korban terhadap 18 korban yang belum ditemukan. Radi. Baik, terima kasih Abrianto Jabri melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.